Ngapain panik-panik? Paniknya itu adalah tanda-tanda ada sesuatu yang terjadi. USG itu bang, mungkin seperti apa? USG-nya apa? Kalau gini, secara hukum kita ini negara hukum. Ya. Kalau secara hukum masa anak di bawah umur melakukan perbuatan hukum terus dibenarkan semua sama orang yang mengerti hukum, kan kacau nanti. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. Yang kedua, ngapain juga? Kalau emang nggak ada apa-apa ya tidur nyenyak lah di rumah. Sibuk anak, sibuk ini ngasih dokumen. Kalau nggak ada sesuatu ya tidur lah. Ngomong aja, emang gue pikirin, lu lapor, dan gitu aja. Ngapain panik-panik? Paniknya itu adalah tanda-tanda ada sesuatu yang terjadi. Tidak bisa lari kemana-mana karena ini negara hukum. Proses berjalan, kami punya bukti, kami punya saksi. Saya cuma kasih apa yang terjadi di bulan Juni. Dan itu saja. Silakan siapa yang mau jawab saja. Anda saya kasih bahan. Anda cari informasi itu kan. Wartawannya para sakti semua. Orang-orang yang sakti, yang telinganya banyak. Bisa mendengar di mana saja. Cari informasi apa yang terjadi pada bulan Juni tahun 2024. Bang, terkait juga bahwa ada Nikita juga sempat melaporkan juga pasal pengancaman mungkin? Ya itu nantilah. Banyak yang mau saya laporkan, tapi kita fokus kepada persoalan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melindungi Loli. Loli ini adalah korban, secara psikis juga harus kita jaga. Jadi itu fokus nih, kita fokus pada anakmu dulu nih ya. Kita jaga ini anak kecil ini. Anak ini baru 16 mau 17 tahun. Dari kecil saya sama dia. Udah seperti anak saya sendiri. Bang, tapi komunikasi ibu dan anak seperti apa? Udah melebur belum sih bang? Sepertinya ya, tapi saya kan tidak mungkin terus tanya lu udah telepon, kayak nggak etis lah. Itu teknis. Saya kan bilang, secara hukum itu haknya Nikita. Teknis saya tidak masuk. Apakah Nikita sama kakaknya, kan deket banget tuh sama kakaknya, atau sama adiknya, itu saya nggak sampai masuk ke dalam, itu termasuk privasinya dia. Tapi yang saya tahu, Loli di bawah pengawasan Nikita Mirzani. Artinya Loli masih di rumah aman itu ya? Di rumahnya Nikita. Sekarang Ya, di rumahnya Nikita. Apa rumah yang mana? Kan rumahnya Nikita banyak. Apa rumahnya Nikita yang ditempatin adiknya? Apakah rumahnya Nikita yang ditempatin kakaknya? Tapi Loli udah bisa menerima keadaan sekarang, artinya Saya belum komunikasi dengan, terakhir aja yang saya komunikasi pada hari itu, saya rangkul dia, kenapa nak kamu jadi gini? Saya gitu, nggak boleh kamu, iya, jangan kamu panggil seperti itu. Nah, kau kan kenal aku dari kau masih kecil. Itu mama, iya itu mama saya. jawabannya itu? Iya, itu mama saya. Dan waktu dia ngomong, kenapa kau panggil ini? Nggak boleh. Iya, itu mamaku. Asli. Ada penyesalan terlihat. Gini, menghadapi seseorang itu kita tidak boleh. Jadi karena saya itu dekat sejak dia masih kecil. Saya bilang, nak, kenapa kamu seperti ini kalimatnya? Itu ibumu. Iya, itu mamaku. Terus saya rangkul, ya kamu apa yang kamu jelasin. Kalau enggak ya udah kamu santai saja di sini. Nanti mamamu akan taruh kamu ada di mana. Itu urusannya mamamu. Mamamu pasti lindungi kamu. Dan selama ini beredar yang macam-macam seakan-akan tidak ada itu kakaknya sama saya. Loli itu anaknya Nikita Mirzani sampai detik hari ini, jam ini tidak pernah dicoret dari kartu keluarga. Karena kalau dicoret pasti melibatkan saya. Karena saya adalah orang yang ngerti hukum, yang tahu caranya proses mencoret seseorang dari mengeluarkan dari kartu keluarga. Karena itu harus berdasarkan penetapan ataupun berdasarkan dari Dukcapil. Nggak semudah itu. Tapi yang saya dikasihkan kepada saya dokumennya masih kartu keluarga di mana anaknya Nikita yang nomor pertama namanya Laura. Ada Masih tertera ya Pak? Masih nggak ada yang berubah. Jadi kalau selama ini ada beredar itu mungkin cara mendidik seseorang. Jadi ada orang yang ingin anaknya sekolah, udahlah loh kalau lu nggak sekolah gue nggak kasih sepeda gitu kan, gitu mungkin. Ada macam-macam lah ya. Itu bagaimana metode seorang ibu, orang tua untuk mendidik anak-anak. Seperti ini juga. Jadi kalau bilang, wah ada yang beredar itu, dia sudah dicoret, nggak ada yang dicoret. Sampai detik hari ini, Loli anak sah dan anaknya Nikita Mirzani.
Bang. Ada di dalam KKN. Bang, tapi Bang, artinya Loli sudah bisa menerima nasihat dari abang atau orang-orang terdekat? Kalau sama saya masih karena saya mungkin dianggap yang paling dekat ya, walaupun yang paling dekat itu Erwin, karena Erwin adalah pamannya saya. Ya ada, saya bilang kenapa nak kau kayak begini. Saya bilang gitu. Ya sempat mau ngomong, saya bilang kau nggak boleh sebut begitu, itu mamamu. Iya dia mamaku, terus saya rangkul. Udah kamu duduk yang tenang, itu mamamu. Nggak mungkin akan melakukan hal-hal yang akan menyusahkan dirimu. Ikutin saja proses. Mamamu mencari keadilan untuk kamu. Tapi kalau udah ke mamanya belum bisa menerima, artinya ketika mamanya menasihati belum bisa. Itu Loli. teknis Pak ya. Jadi mungkin ada persoalan apa yang jelas. Kalau kemarin ketemu sih nggak ada. Ya kan teriak-teriaknya kan kemarin sih ya. Jadi sebetulnya kalau kemarin itu didatengin terus dia nggak ada sesuatu yang membuat dia harus berontak. Sebetulnya nggak ada masalah kemarin. Santai-santai aja jalan-jalan ke kantor polisi seperti kemarin saya jalan-jalan sama Nikita. Oke, Bang, tapi akan ada pemeriksaan lanjutan nggak sih untuk Loli Pasti, sendiri, Bang? pasti ada. Dalam waktu dekat. Saya tidak tahu waktunya, karena waktunya tanya ke Humas, kan mungkin Humas yang mewakili ya, penyidik. Yang jelas proses hukum ini berjalan, saya katakan tadi ancamannya itu adalah 15 tahun, nikmatin saja. Itu baru satu pasal, satu perbuatan, ada beberapa perbuatan yang saat ini masih saya kumpulkan bukti-buktinya. Saya akan buat laporan setelah bukti-bukti terkumpul semua. Bang, tapi Loli ini kooperatif, artinya ketika di BAP dikasih pertanyaan polisi Dia jawab. jawab. Jadi gini, dia jawab aja semuanya. Jawab semuanya, nggak ada masalah. Jadi bagi saya dalam proses ini saya kembali kepada KUHAP ya, Loli itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Loli adalah korban. Korban harus dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, dilindungi oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Loli korban. Nah, ya itu. Bang, Bang, tapi handphonenya Loli sendiri yang sudah dikuasai Nikita, apakah sudah bisa ditarik datanya atau seperti apa, Bang? Wah itu nggak tahu lah, saya nggak sampai ke sana karena itu bukan persoalan pasal per pasal. Kalau pasal tanya saya. Bang, tapi keterangan Loli itu gimana menyudutkan Nikita atau just ke ini? Nggak ada. Dia cerita saja, dia soal cerita nama seseorang ya silakan dia mau cerita apa saja. Jadi dalam proses hukum di Indonesia menurut hukum acara pidana, seorang yang dilaporkan siapa saja, apalagi terus seorang itu menjadi tersangka, menjadi terdakwa, itu jangankan lagi membantah, diam pun boleh. Jadi bagi saya apa saja yang akan disampaikan oleh orang yang dilaporkan ya atau menjadi terlapor, mau ngomong apa saja emang gue pikirin, karena saya ngerti hukum. Yang dijadikan bukti itu bukan keterangannya dia, bukan bantah-bantahannya dia. Kita nggak butuh dengan bantahannya dia, karena kita pakai pasal lain, di mana di dalam KUHAP bukti itu adalah keterangan saksi, bukti itu adalah bukti tertulis, pendapat ahli, ada keterangan daripada terlapor. Jadi dia pada sudut yang paling terakhir. Jadi tidak menjadi yang paling utama itu keterangan saksi dan bukti-bukti yang lain. Tapi ada ucapan-ucapannya setelah disampaikan mungkin juga bisa jadi barang bukti tambahan lagi, Bang, di dalam laporan. Apa ucapannya yang disampaikan? Kayak misalkan yang bantahan lah apa segala macam. Enggak, kita nggak pusing dia mau bantah. Kalau perlu tiap hari suruh bantah. Soal yang dia tidak melakukan aborsi itu, abang tanggapan? Lu ngapain dia jelasin gitu? Oke. Proses visum Jadi lagi. gini, ada pembuktian terbalik, Pak. Jadi manakala seseorang menyatakan A, berarti itu adalah kebalikan daripada apa. Jadi orang bilang tidak, itu kebalikannya pasti ya. Proses Itu visum- teori, saya nggak tahu teorinya benar atau tidak. Tapi Anda yang bisa nyimpulkan, wartawan kan sakti semua. Bang, proses visum Loli mungkin akan kapan lagi di